Selanjutnya, contoh soal ke-6, saya rasa secara konsep hampir sama dengan example 5 ya. Jadi kita diminta untuk menghitung total potensial listrik di satu titik akibat adanya partikel bermuatan yang jumlahnya lebih dari satu. Jika yang di example 5 ada 2, nah di example 6 ini kita lihat ada 4. Gitu ya. Ada 4 partikel bermuatan Q1, Q2, Q3, Q4 dan titik acuan P yang terletak at the center of the square. Jadi di pusat perseginya. Gitu ya, di pusat perseginya. Artinya kalau persegi berarti jarak atau panjang sisinya sama, yaitu D, yang di sini ditentukan 1,3, begitu ya. Dan nilai muatannya berbeda-beda. Gitu ya. Ada Q1 sampai Q4. Nah, yang perlu kita tuliskan yang pertama adalah ya berarti V yang ada di P merupakan penjumlahan dari V1, V akibat adanya muatan 1 ditambah V akibat adanya muatan 2, ditambah V3 dan V4 begitu ya. Nah, ini secara umum. Lalu bagaimana kemudian kita mengetahui R-nya, teman-teman? R-nya atau jaraknya. Karena dia ada di pusat, maka jarak antara P dan Q1 dan P dan Q2, P ke Q4, P ke Q3 akan sama. Gitu ya, akan sama. Atau jaraknya akan setengah dari diagonal perseginya. Setengah dari diagonal perseginya. Nah, kalau kita tahu bahwa sisinya adalah D, gitu ya, jumlahnya 1,3, ini 1,3, maka sisi diagonalnya akan menjadi, gitu ya, diagonal akan 1,3 kuadrat plus 1,3 kuadrat kan, sama dengan 1,3 akar 2, gitu ya. Itu untuk diagonalnya. Maka untuk jaraknya kita sebut saja R, merupakan setengah dari diagonalnya, yaitu 1,3 akar 2 dibagi 2 sama dengan 0,65 akar 2. Ini adalah R-nya. Dimana kita tahu R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan R4 sama dengan R sama dengan 0,65 akar 2 meter. Baik, kemudian kita bisa menghitung ini besarnya ya, 12 min 24 plus 31 dan 17 nanocoulomb ya. Ini kita akan pindah ke halaman berikutnya. Baik, kemudian kita bisa tulis V di titik P merupakan, ya kita tulis lagi ya, V1 plus V2 plus V3 plus V4 sama dengan K, Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4 per R. Ya, karena R-nya sama, jadi kita bisa langsung samakan penyebutnya. Nah, sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dikali ya Q1-nya tadi adalah 12 dikurangi 24 ditambah 31 ditambah 17 dibagi 0,65 akar 2 gitu ya. Nah, satuannya karena nanocoulomb tadi ya, nanocoulomb maka dikali 10 pangkat min 9. Oke ya, nanocoulomb min 9 ini akan jadi habis dengan yang plus 9. Sama dengan 9 dikali 12 min 24 min 12 ditambah 17 jadi plus 5, betul ya, plus 5 ditambah 31 jadi 36. 36 per 0,65 akar 2 gitu ya habisnya, sama dengan 9 dikali 36 dibagi 0,65 sama dengan 498,46 per akar 2 gitu ya. Ini sama dengan kita bisa tulis ini dibagi 2. Nah, 249 ya. 249,23 akar 2 volt. Ya, jadi total potensial listrik di titik P sama dengan 249,23
volt, akar 2 volt. Ya, jadi sekali lagi, untuk menjumlahkan ini berbeda dengan perhitungan antara gaya listrik dan medan listrik. Jika potensial listrik, karena potensial listrik merupakan besaran skalar, maka kita tidak perlu memperhitungkan arahnya. Jadi yang langsung dijumlah adalah penjumlahan aritmatik biasa gitu ya. Kalau plus dan plus ya berarti dijumlah, kalau plus dan minus berarti saling mengurangi. Begitu kurang lebih untuk pembahasan example 6 yang berkaitan dengan penggunaan atau mencari potensial listrik total di sebuah titik akibat adanya beberapa partikel bermuatan. Semoga ini bisa dipahami. Selanjutnya kita akan masuk ke video berikutnya di pokok bahasan berikutnya. Semoga rangkaian videonya juga bisa dipahami oleh rekan-rekan semuanya. Terima kasih.